Reformasi birokrasi merupakan upaya strategis pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga menjadi lebih baik. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai salah satu unit eselon 1 pada Kementerian Agama telah melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap dalam 3 periode sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2010-2025. Secara umum, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Kristen dilakukan di 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 1. Manajemen perubahan. Ditjen Bimas Kristen telah melakukan upaya-upaya perubahan antara lain melalui pembentukan agen perubahan yang ditetapkan melalui surat keputusan Dirjen Bimas Kristen nomor 136 tahun 2021 dan telah dikukuhkan pada rapat koordinasi Ditjen Bimas Kristen Pusat dan Daerah pada tanggal 20 April 2021. Pelaksanaan pojok reformasi birokrasi setiap hari Senin berupa ibadah awal minggu sebagai bentuk pembinaan mental spiritual yang dilanjutkan dengan pengarahan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan oleh pejabat eselon 1 dan 2. 2. Deregulasi kebijakan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih baik, Ditjen Bimas Kristen telah melakukan harmonisasi, evaluasi, dan pembangunan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan daftar peraturan perundang-undangan yang telah diharmonisasi, penyusunan laporan harmonisasi produk hukum, penyusunan usulan pembuatan peraturan Menteri Agama, penyusunan usulan perubahan atas peraturan Menteri Agama, penyusunan roadmap, deregulasi kebijakan Ditjen Bimas Kristen 2021. 3. Penataan dan penguatan organisasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, Ditjen Bimas Kristen telah melaksanakan evaluasi dan penataan organisasi berupa evaluasi peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. 4. Penataan tata laksana. Ditjen Bimas Kristen telah melakukan upaya-upaya antara lain digitalisasi data berbasis online melalui aplikasi Sindak dan digital signature bagi para pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Kristen. 5. Penataan SDM aparatur. Untuk meningkatkan kompetensi, Ditjen Bimas Kristen melibatkan para pegawai turut serta dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan antara lain Diklat Moderasi Beragama, Diklat Bela Negara, Diklat Lakib, Diklat Kehumasan, Diklat Barang dan Jasa, Diklat Bendahara, dan Diklat Revolusi Mental. Transformasi jabatan struktural keuangan menjadi jabatan fungsional keuangan yang ditandai dengan pelantikan jabatan fungsional keuangan pada tanggal 1 April 2021. 6. Penguatan akuntabilitas. Dalam rangka penguatan akuntabilitas, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja eselon 1 dan 2. Selain itu, telah dilakukan penyusunan Renstra Ditjen Bimas Kristen tahun 2020-2024 beserta indikator kinerja unit. 7. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penguatan pengawasan organisasi hakikatnya adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Ditjen Bimas Kristen terus melakukan evaluasi dan peningkatan sistem pengawasan secara berkala, ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh Ditjen Bimas Kristen dan seluruh pegawai. 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahun 2020
Ditjen Bimas Kristen melakukan survei kepuasan masyarakat dengan nilai sebagai berikut. Selain itu, Ditjen Bimas Kristen berkomitmen dalam menindaklanjuti aduan masyarakat melalui website lapor.go.id dan layanan Dumas pada website Ditjen Bimas Kristen kemenak.go.id. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.